Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aji di Up Pictures di channel Hospitality. Cek. Saya punya data dari BPS di tahun 2017 tuh ada 7 jutaan orang tuh pengangguran di Indonesia. Nah, harusnya sih pas 2020 ini tuh lebih banyak lagi yang nganggur karena banyak industri yang ditutup sehingga harus merumahkan atau bahkan mem-PHK-kan karyawan. Kemudian bagaimana dengan industri hospitality itu sendiri? Yang bisa saya ceritakan itu adalah setelah bulan Juni, setelah lebaran kemarin 2020, itu sebenarnya banyak hotel, banyak resto mulai buka dan demand atau permintaan akan tenaga kerja tuh sudah kembali seperti awal memang. Hanya beda-beda permintaan. Nggak banyak yang minta pekerja tetap. Biasanya mereka minta magang, mereka minta daily worker, dan pekerja-pekerja lepasan dulu gitu. Nah, industrinya sendiri bagaimana? Industrinya udah banyak yang mulai buka soalnya. Khususnya penerbangan-penerbangan ke luar negeri yang menyangkut tenaga kerja itu sudah mulai dibuka per September ini. Per tanggal 15 September. Kalau kita tahu misalnya haji dan umroh masih dilarang. Ya itu kalau untuk beda penerbangan untuk pekerja. Kalau untuk pekerja tuh sudah mulai dibuka. Saya sudah memberangkatkan lebih kurang 7 orang ke 2 negara, di mana mereka tuh bekerja ada yang di kafe, ada yang di hotel di 2 negara itu. Peluang itu semakin akan terbuka dan saya percaya akan normal kembali. Hanya memang kapannya itu yang kita belum tahu. Tapi secara permintaannya tetap banyak sih. Kalau sekarang saya punya siswa dikirim ke hotel pun itu banyak yang terima. Beberapa hari lalu saya baru kirim sekitar 2 orangan ke 2 hotel, itu mereka masih nampung. Kalau bidangnya apa, kebanyakan F&B. Jadi F&B baik itu produk, kita bicara kitchen ya, dapur, ataupun service yang ada di floor di restonya. Kalau negara tujuan yang jadi favorit, itu masing-masing daerah punya punya pandangannya sendiri sih. Beberapa orang masih suka dengan kapal pesiar karena berlayar 9 bulan di laut, terus ada banyak kehidupan mewah di atas kapal pesiar. Tapi ada juga yang motivasinya saya mau kerja sambil naik haji, jadi mereka lebih milih Jazirah Arab misalnya. Kemudian ada yang memang saya pengen ke Kanada karena ada pendapatan yang tinggi kalau ke Kanada. Masing-masing segmen punya pandangannya masing-masing, jadi nggak ada yang benar-benar favorit. Jepang sekalipun membuka angka yang tinggi banget untuk pekerja Indonesia kalau mau ke sana, tapi itu pun kita belum tahu ya peminatannya di bidang apa. Kita bicara dari 2 sisi Mbak, dari kacamata kandidat atau siswa, lalu kemudian kita bicara dari psikologis negara yang punya permintaan. Kalau kita bicara dari satu sisi siswa, nggak bisa bohong, yang menarik adalah pendapatan. Di sana bisa pertama kali kontrak aja langsung bisa $1.000 misalnya gitu ya. Oke, kita ngomongin nggak usah dolar deh. Minimal pendapatan paling kecil adalah di angka belasan juta di bulan pertama. Terus mereka minimal kontrak bisa sampai 2 tahun. Itu minimal. Kemudian banyak yang diperpanjang kontraknya. 2 tahun aja kalau bekerja di restoran, mungkin kalau di Indonesia sendiri kan jarang yang dapat gaji belasan juta. Nah, di sana mudah untuk didapatkan. Kalau dari sisi kacamata industrinya, Indonesia itu ternyata terkenal negara yang ramah. Yang tadi yang saya sempat bilang bahwa hospitality adalah industri ramah tamah, bahkan sekelas Jepang aja itu susah untuk membuat ramah negerinya. Nah, mereka perlu banyak belajar dari orang kita, plus orang Indonesia itu dikenal pekerja keras. Mau berangkat hanya untuk cuci piring, mau berangkat untuk ngelipet spray misalnya. Nah, itu yang jarang mau dilakukan oleh orang-orang dari negara itu. That's why banyak banget agent-agent kita tuh gampang cari pekerja sebetulnya. Asal mereka punya skill, negara tujuan dan tempat kerja tujuan itu bisa dengan mudah didapatkan. Saya ambil dari satu sampel aja, satu siswa yang pernah saya punya. Dia sekarang sudah tahun ke-7 di kapal pesiar, sudah hampir semua benua pernah dia injek. Waktu itu dia pengalamannya itu pertama kali di kapal pesiar itu dapat salary itu sekitar 12 atau 13 juta gitu. Itu bersih selama 9 bulan dia berlayar, kemudian 9 bulan itu
Dia docking di Indonesia sekitar sebulan 2 bulan, berangkat lagi dan gitu terus. Nah tapi sekarang di tahun ke-7 dia sudah terima sebulannya tuh hampir 50 juta dan dia sudah dipercaya sama salah satu kapten kapal yang memang berlayarnya ke benua Eropa. Sebenarnya sama dengan orang yang bekerja kantoran, ada karir, hospitality pun ada karir. Bukan nggak mungkin yang sekarang berangkat sebagai steward atau tukang cuci piring bisa jadi kemudian akan dipercaya untuk jadi asisten chef kalau dia mau belajar pada saat dia bekerja. Intinya sih di situ aja, karena belajar nggak cukup di lembaga doang atau mungkin ketika magang saja. Mereka harus terus gali ilmunya ketika mereka di industri sana. Mengutip banyak orang berhasil bilang, orang tuh kalau mau berhasil cuman harus mau aja ya. Dari mau, dia mau belajar, kemudian dia akan jadi mampu. Kalau misalnya orang dari daerah saja, misalnya orang-orang yang ada di sekarang jadi nelayan gitu ya. Kita banyak soalnya siswa yang tadinya dia nelayan ikut orang tuanya, terus kemudian mereka mau merubah nasib, terus mereka mau belajar tentang ilmunya. Mereka mampu kok, sekarang mereka ada di negara-negara lain, negara-negara luar itu. Siapa sih yang nggak mau merubah nasib lebih baik, tapi tentu tantangannya lebih besar. Yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris harus bisa bahasa Inggris. Yang tadinya mau ke Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang harus ambil kursus bahasa Jepang. Jadi tingkatkan diri terus aja sih, maka kesempatan tuh bakal kebuka. Setelah tadi kita bahas tentang pengertian hospitality dan apa saja jenis industri hospitality, di episode-episode ke depan kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang industri hospitality, peluang kerja, pendanaan, dan sebagainya. Saya Aji, saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.